Kita masih di surat Al-Furqan dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Ahadha alladhi ba'athallahu rasulah. Mereka orang-orang kafir. Wahai Muhammad, ini seruan untuk kepada Nabi Muhammad. Wa idza ra'auka, tatkala mereka melihatmu wahai Muhammad. Orang-orang kafir saat itu yang melihat baginda Nabi bertemu dengan baginda Nabi. Mereka itu kalau bertemu engkau wahai Muhammad, iyattakhidunaka illa huzwa. Tidaklah menjadikanmu kecuali bahan ejekan. Bahan ejekan. Jadi menjadikan Nabi bahan ejekan. Bukan sebagai utusan yang dimuliakan dan disanjung. Ya intinya mengejek baginda Nabi, merendahkan baginda Nabi. Dengan fitnah, dengan kebohongan. Karena mereka tidak punya hujah, tidak punya alasan, tidak punya dasar untuk menjelekkan Nabi dan merendahkan Nabi. Semua adalah fitnah. Tapi begitulah menjadikan Nabi bahan ketawaan, bahan ejekan. Di antaranya mengatakan begini. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah? Ini yang diutus oleh Allah. Masa utusan kok kayak begini? Mulai kemarin dari ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu mula-mula yaitu bukan mereka itu menghendaki utusan yang sesungguhnya, hanya menolak saja kebenaran yang dihantarkan. Sesaat mengatakan pengen utusan itu dari malaikat. Kalau dari manusia enggak deh. Itu hanya alasan saja. Kalau seandainya nanti diturunkan utusan dari malaikat, dia akan ngomong bahasanya dia bukan dari golongan kita, ya enak aja dia nyuruh saya begini. Sebetulnya intinya adalah mereka mengingkari dan ingin menjauh daripada petunjuk. Nabi jadikan bahan aja. Oh ini yang dijadikan Allah utusan. Artinya waktu mengatakan oh macam begini, model begini jadikan Nabi. Berarti seharusnya ada standar di otaknya, di pikirannya. Nabi itu kayak apa? Harus begitu dong. Loh standarnya apa? Standarnya untuk dianggap sebagai Nabi itu kayak apa? Dia sendiri nggak punya standar. Hanya ngejek saja. Kecuali standar Nabi itu seharusnya begini, begini, begini. Nabi Muhammad tentunya sangat sudah diberi oleh Allah segala sifat-sifat kenabian. Ya Nabi seorang Nabi yang sesungguhnya. Kejujuran, kecerdasan, semuanya segala. Dan diberi wahyu. Segala sifat-sifat kenabian ada pada Nabi karena memang Nabi yang sesungguhnya. Tapi orang yang mengingkari beralasan, oh ini macam ini diangkat Nabi. Jadi waktu dia merendahkan tuh nggak punya alasan untuk merendahkan. Sehingga apa? Dia tuh dalam kebimbangan. Waktu ngomong tuh seolah-olah merendahkan, tapi seolah-olah menyanjung tanpa ia sadari. Lanjutan ayatnya coba punya begini. In kada la yudilluna an alihatina. Oh ini yang dianggap utusan itu, yang dianggap sebagai utusan Allah kayak begini. Ujung-ujung mengatakan in kada. Orang ini loh yang hampir saja menjadikan kita sesat keluar dari Tuhan-Tuhan kita. Ingkada la yudilluna, inilah orang yang hampir saja menjadikan kita sesat. Jadi mereka menganggap di saat mereka menyembah Tuhan berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu, mereka dalam kebenaran. Lalu dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini hampir saja menyesatkan kita. Menurut mereka. Hampir menyesatkan kita, seolah begitu. Laula an sabarna alaiha. Kalau bukan terus kita sabar, maksudnya apa? Kita istiqomah tetap dalam Tuhan kita sudah bablas hilang. Artinya apa? Ini pengakuan, begitu kuatnya hujah Nabi, begitu hebatnya Nabi. Sesaat mengatakan ini hanya kalau memang mainan, ngapain takut? Kalau memang Nabi Muhammad hanya sekedar mainan, nggak perlu diperhitungkan, nggak usah takut deh. Sesaat mengatakan ini apaan, utusan kok kayak begini. Tapi sisi lain, kuat dia itu. Kita ini sudah kembawa kalau bukan karena kita keras kepala begini nih. Kalau bukan kita tetap sabar, istiqomah dengan yang
kita percayai, kita sudah goyah. Wa sawfa ya'lamuna, akan tapi mereka nanti akan tahu. Hina yarawna al-'adzaba, di saat melihat hukuman Allah di akhirat nanti, man adallu sabila, siapa yang paling sesat. Jadi memang mereka bisa saja di saat di dunia dengan kesombongannya menolak Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, menfitnah Nabi Muhammad. Ya, itu kisah dunia. Dan ada di antara mereka yang sampai mati pun belum mendapatkan hukuman dari Allah. Masih dengan kesombongannya, lalu mati. Ada yang mendapatkan hukuman di saat masih hidup, ada. Dari bermacam-macam. Akan tapi hukuman sejati nanti adalah di saat di akhirat nanti akan tampak. Mereka yang mengatakan sebagai orang yang mendapatkan hidayah lalu merendahkan pengikut Nabi, orang dianggap sebagai orang sesat, itu kan keyakinan mereka yang tanpa hujah. Akan tapi kelak di akhiratlah akan tampak yang sesungguhnya selamat itu siapa, yang paling mendapatkan petunjuk itu siapa, itu nanti. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Ini hiburan untuk Nabi Muhammad. Muhammad, nanti sudahlah kalau ada orang yang kau beri hidayah, yang kau beri pemahaman, ada orang kau kasih ceramah, ada orang kau kasih petunjuk, kok enggak mau ngikuti kamu? Wahai Muhammad, enggak usah khawatir. Masih ada. Kita itu punya iman, ya, umat manusia itu beriman kepada Allah. Kalian orang-orang beriman, di sini tentunya Nabi Muhammad nomor satu. Orang-orang beriman ini, kalau berurusan dengan orang yang berbuat zalim, dari orang-orang kafir dan lainnya, kalau seandainya masih tampak dari orang-orang kafir itu kok masih tetap berjaya di saat menindas kita, nggak usah pusing, supaya tidak patah semangat. Sebab perhitungannya masih ada nanti setelah kehidupan di dunia ini. Masih ada perhitungan nanti. Ada balasan nanti yang lebih pedih lagi, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Sebab kalau hanya mengandalkan hukuman di dunia, yaitu tadi, banyak kok. Ada orang-orang yang begitu jahat tapi sampai mati dia belum sempat dihukum oleh Allah. Ada. Dengan kejahatannya, dengan kezalimannya, wah, belum dihukum oleh Allah. Sampai hari ini juga ada orang semacam itu. Tapi ketahuilah bahwasanya nanti masih ada hitungannya. Hukuman nanti ada setelah kehidupan di dunia ini. Dan itu lebih pedih lagi. Nanti di akhirat. Kemudian Allah beritahu lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Ar-ra'aita man ittakhadha ilahahu. Tahukah kamu bahwasanya siapapun yang menuhankan hawa nafsunya, menuhankan di sini artinya mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah orang mengikuti hawa nafsunya, afa anta takunu alaihi wakila, apakah kau akan bisa menjadi wakil yang ngurusi dia untuk mendapatkan hidayah? Maksudnya apa? Orang yang telah mengikuti hawa nafsunya, apa kamu akan bisa memberikan dia petunjuk, pemahaman, bisa kamu bawa kepada kebaikan? Tidak. Sebab mengikuti hawa nafsunya. Jadi di sini ada pemahaman yang benar. Kemudian di situ ada namanya hawa nafsu. Jadi orang dengan pemahaman yang benar belum cukup untuk menjadi orang yang baik. Setelah orang mempunyai pemahaman yang benar, ilmu yang benar, harus dia melawan hawa nafsunya yang selalu ammarah bisu, mengajak kepada kekejian, kehinaan, ketidakbaikan. Sehingga kalau orang mengikuti hawa nafsunya, biarpun kita beri petunjuk kayak apapun, beri penjelasan seperti apapun, dia akan faham itu penjelasan, tapi dia tidak mengikuti kebenaran. Kenapa? Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Itulah. Makanya kalau sudah orang kebiasaan ikuti hawa nafsunya, emosian dan sebagainya, kita nasihati susah. Orang sombong itu mengikuti hawa nafsunya. Dia menjaga gengsinya, kesombongannya. Bukan insaf yang digedekan.
Sehingga menghadiri tempat-tempat mulia untuk kita mendengarkan petuah-petuah dan sebagainya itu melembutkan hati. Berpikir yang cerdas. Jadi kalau orang sudah biasa mengikuti hawa nafsunya, dia dikasih petunjuk kayak apapun dia faham dengan otaknya. Dia faham dengan pikirannya, ngerti itu sebuah kebenaran. Akan tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Lah kalau mengikuti hawa nafsu itu nggak ada standarnya. Yang penting ia suka. Kalau kata Abdullah bin Abbas itu, ada orang-orang mengikuti hawa nafsu itu, dia itu menuhankan berhala kan. Berhala yang ia suka adalah berhala yang hitam mengkilat, bagus sekali, maka dia sembah. Dia sebagai Tuhannya. Dan seolah-olah memang betul, karena apa? Ini terbagus, batu yang bagus, batu mengkilat, batu yang pokoknya ukiran cantik lah, mungkin seperti itu. Tatonya tahun depan berubah, kenapa? Ada batu yang lebih bagus lagi. Berarti itu kan bukan Tuhan berarti. Tidak dituhankan lagi. Hawa nafsu, karena bukan sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Karena mengikuti hawa nafsu ya bisa berubah-ubah. Dan bisa berubah-ubah. Dan gak ada standarnya. Begitu. Apa sih yang menjadikan yang dituhankan? Kalau kita ada. Yang dituhankan adalah pasti bukan makhluk. Kalau kita ada standarnya dalam berpikir kita. Yang dituhankan oleh umat Nabi Muhammad, umat Islam adalah ya yang bukan makhluk dong. Kalau makhluk, ya tidak mungkin dituhankan. Apapun kalau makhluk tidak mungkin dituhankan. Yang dituhankan yang menciptakan makhluk. Itu kan sederhana. Patung adalah ciptaan, buatan. Ya nggak mungkin dituhankan. Manusia, buatan. Coba diciptakan oleh Allah. Bukan sebagai Tuhan. Tapi mengikuti hawa nafsunya tidak jelas. Yang penting mengagumkan sesaat dianggap Tuhan. Setelah itu berubah lagi, Tuhannya berganti-ganti. Bahkan Tuhannya berbilang. Dalam kecerdasannya nggak berguna lagi. Makanya dalam pembahasan akidah kita tuh ada dalil akli, di samping nakli dari Al-Quran, dalil akli. Kalau dalil nakli dari Al-Quran kan qul huwallahu ahad. Allah Maha Tunggal misalnya. Allah Maha Tunggal, satu, nggak ada lagi duanya. Itu dalilnya dalil nakli dari Al-Quran. Tapi akal kita pun digunakan. Apakah mungkin Tuhan itu dua? Dihubungkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Dibahas oleh para ulama sebagai contoh saja, akal digunakan. Kalau Tuhan berbilang ini gimana? Tuhan itu kan misalnya Tuhan Maha Tunggal itu yang benar. Kemudian Tuhan punya sifat lagi Maha Kuasa. Maha Kuasa. Memahami Maha Kuasa, kemahakuasaan Allah itu harus benar-benar paham Maha Kuasa. Kalau tidak kuasa ya bukan Tuhan. Tuhan misalnya kalau menganggap Tuhanku menguasai semuanya kecuali satu semut. Biarpun satu semut, berarti nggak jadi Tuhan. Satu semut saja nggak dikuasai. Ada satu wilayah kecil yang tidak dikuasai, bukan lagi Tuhan. Kenapa? Misalnya, anggap saja kekuasaan yang dituhankan itu ada satu lingkaran begini. Ini anggap saja dunia. Kecuali hanya pojok kehidupan ini, Tuhan tidak disentuh oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak berkuasa tentang pojok kehidupan ini. Kalau Tuhan tidak mampu, tidak kuasa atas sesuatu ini, berarti dia bukan Tuhan lagi. Tuhan kok disifati tidak mampu, kan aneh. Makanya kalau Tuhan berbilang itu aneh. Kok Tuhan berbilang? Lalu bagaimana tentang kuasa Tuhan terhadap jangankan kok semesta kepada si fulan? Tanyakan siapa yang hidupkanmu, Tuhan satu atau Tuhan dua? Tuhan pertama atau Tuhan yang kedua? Kalau di Mayab Tuhan pertama menghidupkanku, terus Tuhan kedua urusannya dengan kamu ngapain? Ini bukan bagiannya, berarti tidak kuasa atas kamu dong. Ya nggak bisa. Tidak kuasa atas kamu. Ya bagi kerja gimana? Tuhan yang pertama menghidupkan, Tuhan yang kedua mematikan. Oh, jadi waktu Tuhan kedua mematikan, Tuhan pertama nggak bisa menahan dong. Dia pengen menghidupkan lagi, kenapa dimatikan? Akhirnya Tuhan berantem. Lafazata berantem, nggak bisa. Jadi logika, kalau Tuhan dua, Tuhan tiga itu nggak mungkin. Tuhan hanya Tuhan satu Maha Tunggal. Tahu satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya, satu dalam zatnya. Ini dibahas dalam ilmu akidah. Nah, di sini orang mengikuti hawa nafsunya. Jadi nggak menggunakan akalnya. Sehingga betul menjadi bahan tertawaan di saat akalnya sadar, akal dan hatinya sadar. Suatu ketika itu kita ceritakan di sini Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tuh senyum-senyum dan tertawa. Ditanya kenapa kamu kok tertawa? Saya itu Umar, aku ingat masa jahiliyahku, masa bodohku dulu tuh.
Kok ada sesuatu yang sangat lucu tuh? Apa? Ya kan sebagai orang mengakui adanya, percaya adanya yang sesuatu yang dituhankan, ya ibadah. Ibadah kan nyembah berhala. Dan orang kemana membawa patung itu susah. Di saat dalam keadaan tertentu harus beribadah. Dan nanti ada, jadi suatu ketika saat saya ibadah. Ini Sayyidul Umar bercerita. Jadi korma itu ada yang butuh utuhan begini ya. Ada korma utuh. Korma utuh itu masih ada isinya. Nanti ada lagi korma yang sudah dihilangkan isinya, sudah semacam dilembutkan, sehingga semacam kayak dodol begitu. Jadi itu yang mengenyangkan, jadi nggak ribet lagi mangsa lap-lap kayak orang makan dodol begitu, makan bubur atau makan. Lah Sayyidina Umar bercerita, dulu di masa jahiliyah itu aku memang sekelas aku ini, yang katanya orang dibesarkan orang ini. Tapi punya pekerjaan lucu banget ya dulu. Kenapa wahai Umar? Dulu kalau aku dalam bepergian itu kan harus beribadah. Maka aku nyembah berhala. Karena aku tidak membawa berhala, maka korma itu aku bentuk. Bentuk ada kepalanya, ada tangannya begitu, lalu saya sembah. Setelah saya sembah, saya makan. Itu kok saya tidak mikir, kok Tuhan saya makan itu diam. Ini jadi lelucon. Sama bagaimana orang dilahirkan lalu dituhankan. Bagaimana makhluk yang dilahirkan lalu dituhankan. Ini logikanya nggak jalan dong. Pohon dituhankan, raja dituhankan. Ayo. Nah, ini. Jadi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Bukan pemahaman yang ia fahami. Dia tahu kebenaran. Tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Dan itulah orang mengikuti hawa nafsu. Sampai hari ini pun bisa jadi orang sombong mengikuti hawa nafsunya. Ngerti omongan orang ini benar, cuman saya nggak setuju kok karena dia ngomong, nggak deh. Sehingga alangkah banyaknya kebenaran yang Allah kirim kepada kita hanya karena kesombongan kita dan mengikuti hawa nafsu, kita tidak bisa mengikuti kebenaran tersebut. Diingatkan oleh anaknya saja nggak mau, kenapa? Anak bukan level saya, ngapain ngingetin saya? Padahal benar juga sebenarnya teman. Padahal kalau orang dengan keinsyafannya, ini kunci untuk mendapatkan hidayah adalah insyaf, hilangnya kesombongan. Dan kesombongan itu adalah menjadi orang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi sombong itu adalah sombong dalam diri ini, mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu dirinya. Hawa nafsu yang dalam diri seorang hamba itu ada namanya hawa nafsu yang selalu ammarah bisu, dan itu diikuti. Maka menjadi orang kalau mengikuti hawa nafsu itu orang sombong. Mengikuti dirinya, menuhankan dirinya, menuhankan hawa nafsunya. Inna nafsala ammarah bisu. Jadi nasihat saja harus kiai gede, kiai viral. Kalau nasihati kiai kampung dia meremehkan karena dia merasa anak kampus, pernah kuliah di luar negeri atau mana, pendidikannya tinggi. Diingatkan sama ustadz kampung, nah ini bukan level saya ente. Padahal ngomongnya benar ustadz kampung ini. Nah, ini kan kelas Abu Jahal. Tolong kalau kita punya sifat semacam itu hati-hati. Sifatnya orang-orang kafir. Biarpun kita tidak kafir, naudzubillah, kita telah mengambil sifatnya orang kafir. Dikasih petunjuk susah orang semacam itu, ngikuti hawa nafsunya. Ngerti kebenaran. Dan kita sering ngerti kebenaran, tapi kita langgar karena hawa nafsu kita. Hanya gengsi kita. Gengsi, sudah telanjur saya mengucapkan, nggak insaf. Saya, kalau kita telanjur salah mengucapkan satu kalimat, didengar oleh orang kok salah, tinggal menarik diri, mohon maaf, itu omongan saya salah. Selesai, indah, dahsyat. Nggak akan rendah sesungguhnya kalau dia paham. Cuman karena dia sombong, nggak mau ngakui. Bahkan ada orang hari ini apa? Sudah salah, bukan dia mengakui kesalahannya, malah mencari pembenaran. Membela kesalahannya. Nah, ini orang begini adalah susah. Makanya betul di sini. Apakah orang yang mengikuti hawa nafsunya, ente berusaha ngasih petunjuk pada dia? Enggak, percuma orang kayak gitu. Ente kasih keterangan seperti apapun, tetap saja mengikuti hawa nafsunya. Bahkan menertawakan kebenaran yang kita sampaikan. Ya kata, oh ini utusan. Oh itu kebenaran. Oh dalil, pakai Al-Quran, pakai hadis. Oh ini. Lah. Jadi merendahkan. Kesombongan dalam diri. Al-kibru batarul haqq. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya, menjadi orang sombong, maka begitu mudah dia menolak kebenaran yang Allah kirimkan kepadanya. Tapi sebaliknya kalau dia punya hati tawadhu, kebenaran akan ia dapat biarpun tiba-tiba diucapkan oleh pembantu di rumahnya.
Bisa jadi seorang bos ternyata tahu pembantunya adalah orang yang berilmu, hanya pas gelarnya di dunia sebagai pekerja di rumahnya. Dia belajar dari dia. Diundang untuk selalu mengingatkan. Jadi bawahannya adalah gurunya, bisa jadi. Dan itu terjadi, bawahnya adalah gurunya. Kan masalah manajemen dunia saja dia bos. Tapi urusan agama ternyata ada seorang ustadz jadi murid, jadi bawahannya. Bisa jadi begitu. Dan bagi orang yang tawadhu mudah mengikuti kebenaran. Orang tawadhu mudah mengikuti kebenaran. Maka yang perlu kita renungi dalam diri kita ini apa? Memangkas kesombongan itu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu Masya Allah nggak pandang. Sehingga kenapa rebutan waris hawa nafsu? Lupa itu saudaranya. Dan hawa nafsu itu dalam diri ini bukan masalah objeknya sana, bukan. Di sini memang kotor dia. Hawa nafsu. Sehingga ada orang bagaimana menundukkan hawa nafsu. Tahdzibun nufus. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Mendidik hawa nafsu kita. Ilmu tingkat tinggi, ilmu tasawuf. Tazkiyatun nufus untuk mensucikan jiwa kita. Karena ini, biarpun orang alim kayak apapun, tidak jaminan ilmunya yang banyak, tapi kok dikuasai dengan hawa nafsunya. Bukan ilmunya menghantarkan kepada petunjuk, enggak. Malah dijadikan bahan untuk meningkatkan kualitas kesombongannya. Tanyakan diri sendiri, siapa yang pernah menginginkan Anda dan salah zahir dia di bawah Anda, lalu Anda sombong, tidak menolak. Anda mengikuti hawa nafsu. Anda mengikuti hawa nafsu. Sehingga yang perlu dipangkas saat ini adalah bagaimana kita membiasakan meruntuhkan kesombongan. Sehingga orang yang dididik dengan kesombongan itu susah mendapatkan ilmu. Contoh saja. Tanpa harus melihat orang lain ya, ini untuk pelajaran buat kita semuanya. Tidak, oh orang ini. Seorang yang ayahnya diberi kekayaan melimpah. Dan anaknya hanya tahu disanjung-sanjung karena kekayaan orang tuanya. Dia menjadi sombong, susah belajar. Belajar aja milih-milih. Sekolah aja nanti milih-milih, bukan milih yang terbaik, milih yang tampak sombong, keren, bayar mahal. Kalau nggak mau dia. Itu anak sudah dididik begitu. Padahal ada sekolah yang nggak pakai mahal juga bagus. Cuman gara-gara sudah dikuasai kesombongan harus. Anak pejabat. Termasuk anaknya ustadz, anaknya ulama, masih kecil disanjung-sanjung berlebihan, yang gede sombongnya, belajar susah, makanya tambah bahlul biar anaknya ustadz. Begitu, rumusnya sama, karena kesombongannya gede-gede. Anak kiai, terserah namanya, kalau ada Gus, ada Lora, ada apa lagi di sini? Kang apa sih? Tapi kalau sudah belum apa-apa, sudah dibesarkan, akhirnya yang besar kesombongannya. Kalau sudah yang gede kesombongannya susah belajar. Kenapa? Yang ngajar murid bapakku ya, semua merendahkan, padahal dia masuk perbahlul dia. Dan yang mengajar siapapun bukan enggak pengaruh, enggak menjadikan dia baik, biarpun yang ngajar seorang nabi loh ya. Jadi permasalahan dari sini, kalau hati yang benar, hawa nafsu yang sudah tertundukkan, ilmu akan datang bertubi-tubi. Dari manapun akan datang ilmu. Bisa saja dari pembantu di rumahnya. Tapi kalau sudah dikuasai oleh kesombongan, mengikuti hawa nafsunya, biarpun yang ngajar seorang nabi, nggak akan bisa benar. Yang nabi yang ngajarkan ini, Allah menyebutkan sini. Bahkan yang diajak bicara oleh Allah, Nabi Muhammad, kalau sudah orang mengikuti hawa nafsunya kayak begitu, ente sebagai wakil, maksudnya ente akan mencoba memberikan hidayah, petunjuk pada dia, nggak bisa dia. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau akan menjadi orang yang akan ngurusi dia sampai dia menjadi orang mendapatkan hidayah? Enggak. Itu orang yang hatinya sombong. Bahkan betul ada orang dengan Nabi, belajar dengan Nabi, dengar wahyu, dengar hadis Nabi, sering melihat Nabi. Bayangkan, melihat Nabi, lihat wajah Nabi yang penuh cahaya, keimanan, kesejukannya, dan mengerti kehidupan Nabi, kejujurannya, kebaikan Nabi yang sangat luar biasa. Cuman gara-gara mengikuti hawa nafsunya, lihat belajar dengan Nabi nggak menjadi baik. Dialah siapa? Profesor Dr. Abu Jahal. Buena, alim loh dia. Abu Jahal tuh alim sekali. Bahkan kedekatannya yang Nabi Muhammad nggak kira-kira. Kenapa? Pemuda-pemuda pada masa mudanya itu, pemuda-pemuda hebat di Mekah itu ketahuan. Baginda Nabi Muhammad, termasuk Abu Jahal ini, orang-orang yang masyhur dengan kehebatannya. Jadi pasti saling kenal dong.
Itu. Tapi lihat, hati-hati, makanya jangan biasakan nuruti hawa nafsu, kesombongan. Nggak bisa mendengar dengan hati, dengar dengan kupingnya, tapi bukan dia ingin insyaf. Bagus sih omongannya, tapi ya memang dia cerdas, pintar dia, tapi ada tapinya terus. Kesombongan dalam diri. Hati-hati. Tapi sebaliknya kalau keinsyafan sudah menguasai hati kita, subhanallah, kebenaran akan datang kepada kita. Dan itulah kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayahnya dan juga dalam kitab Minhajil Abidinnya itu, beliau menekankan sebelum belajar ilmu ternyata harus belajar memerangi hawa nafsu. Khawatir ilmunya yang didapat malah justru menjadikan dia semakin sombong. Dan biasanya kita gabungkan ya itu, antara ilmu memerangi hawa nafsu, membersihkan hati, dan ilmu untuk memenuhi akal kita. Sehingga setelah direkam oleh akal, hati sudah disiapkan bersih, maka ilmu bisa diterima oleh hatinya, maka itulah yang mudah diamalkan. Jangan sampai ilmunya di otak ini. Ada ilmunya di otak, profesor, mungkin doktor, alim, tapi seperti yang dikatakan Imam Ali, ilmunya la tajawazu an hanajirhi, tidak akan melewati tenggorokannya. Hanya berputar-putar di otaknya, di meja diskusi, debat, tulisan buku, tapi tidak masuk ke hatinya sendiri. Oh, bukunya berjilid-jilid mungkin. Ceramahnya ribuan video mungkin. Tapi ternyata ilmunya nggak masuk ke hatinya sendiri. Dia hanya menyampaikan kebenaran, tapi tidak masuk ke hatinya. Hatinya sendiri nggak bisa nerimanya. Sehingga ilmu hanya sekedar action, untuk menstempel dirinya sebagai orang yang alim, tapi bukan dia rindu untuk mengamalkan ilmunya. Bukan untuk menjadikan dirinya khusyuk di tengah malam. Bukan untuk menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah, enggak. Hanya ilmu saja dia. Oh, debat, diskusi, tahajud nggak rindu dia. Duha bablas. Salat jamaah ya kalau sempat saja. Bukan jadikan nomor satu hal-hal semacam itu. Rindunya kepada Allah tidak ada. Padahal ilmunya nggak kira-kira dia. Makanya Imam Ghazali dalam pungkasan penjelasannya, untuk melihat kamu itu benar enggak niatmu, lihat setelah kamu dapat ilmu, ngamalkan ilmumu atau enggak. Gitu. Kalau kau punya ilmu terus ngamalkan ilmumu, tujuanmu cari ilmu untuk apa? Bukankah orang bodoh tuh katanya cari bekal? Ibaratnya begini, saya bikin jaring untuk apa? Untuk nangkep ikan. Terus selesai jaringmu, sudah jadi. Nangkep ikan enggak? Enggak. Ya bodoh kamu. Itu loh, kan sederhana membuat cara berpikirnya. Sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya. Lanjutnya, amtahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun. Jadi kalau sudah ada orang ikuti nafsu, wahai Muhammad itu, apakah kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka akan mendengar? Yasma'un, mendengar iya, tapi yasma' sama aqbul. Bukan mendengar dengan mata kepala, bukan dengan telinganya saja, bukan mendengar dengan indera telinganya, tidak. Yang dimaksud sama adalah sama aqbul, mendengar yang menerima. Kalau mendengar saja kupingnya ada, dengar dia. Sebetulnya kalau sudah orang ditegur dengar enggak, itu berarti sudah keterlaluan. Kamu tuh dengar enggak sih? Berarti kenapa? Bebel dia, kurang ajar atau ini. Dengar enggak? Padahal berarti sebetulnya dengar. Cuman penekanannya adalah kita ingin menyalahkan, ingin menjelaskan ke dia kalau dia tuh dungu. Sudah nasihati. Dengar enggak kamu tuh? Kok masih begitu saja? Dengar enggak? Oh iya. Dia dengar dengan kupingnya tapi hatinya enggak dengar. Oh ya, kilun, akalnya tidak. Jadi antara akal ya. Jadi ada orang masalah akalnya tidak berpikir. Ada dengar tapi enggak paham, ada. Tidak direnungi. Sehingga menggunakan akal penting. Menggunakan akal yaqilun. Sebab kalau kalimat yaqilun dimaknai adalah pemahaman dengan akal dan hatinya sekaligus. Seperti yafqahun, memahami dengan akal dan hatinya sekaligus. Sehingga mendengarnya bukan sekedar mendengar lalu bisa meniru, tapi mendengar lalu diamalkan. Karena apa? Dirasakan oleh hatinya. Di sini kalimat aktsaruhum, berarti kan ada kebanyakan dari mereka itu, banyak dari mereka itu, jadi ada di antara mereka, tidak semuanya, yang memang nggak mau dengar, tapi ada di antara mereka yang mendengar. Di antara mereka yang nggak mendengar ada, yang nggak dengar ada.
Jadi memang tidak semuanya, karena ternyata di balik orang yang disuruh Nabi ada yang mengkelas Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain sebagainya ada. Pembangkang-pembangkang besar ada. Tapi juga ada yang pada akhirnya juga tobat. Jadi dihibur oleh Allah, baginda Nabi dihibur bahwasanya, dihibur oleh Allah, pun demikian tidak semuanya. Ada di antara mereka yang juga akhirnya mendapatkan hidayah. Sehingga kalau sudah kayak gini ini sebetulnya agar kita berharap juga berprasangka baik kepada Allah di balik sesuatu yang seolah-olah sebuah kegagalan. Jadi nggak usahlah kita kalau ternyata ada yang kurang, nggak usah kita patah semangat dan sebagainya. Khusnudon, mungkin Allah akan menyisakan itu untuk kebaikan. Seperti di perang Uhud misalnya. Perang Uhud itu, pengennya tuh orang kafir dihabisin habis-habisan. Ternyata ada yang luput orang-orang kafir perang Uhud itu. Sampai Sayyidina Hamzah wafat. Orang yang paling bikin sebel itu zaman itu, yang bikin ini adalah, yang bikin marah orang muslim adalah seorang panglima kafir waktu itu yang dahsyat. Namanya Khalid bin Walid. Coba. Secara zahir kalau kita mikir waktu perang Uhud saja kan kecewa kita. Khalid tidak bisa kita bunuh. Khalid tidak bisa kita bunuh. Kan gitu ya. Seolah kan begitu. Ternyata Khalid disimpan oleh Allah. Tidak dibunuh di waktu perang Uhud. Kenapa? Khalid telah disiapkan oleh Allah suatu ketika akan masuk Islam menjadi kekuatan kaum muslimin. Coba dahsyat. Disimpan oleh Allah. Makanya kita pun di saat kita mengajak kepada siapapun dalam kebaikan, jangan selalu menvonis bahwasanya hanya Nabi tadi dihibur oleh Allah. Kalau ada orang yang dapat hidayah, sudahlah, kamu jangan terlalu baper, misalnya jangan kamu pusing, kemudian kamu menjadi lemah semangatmu. Ini adalah nasihat untuk baginda Nabi yang sekaligus untuk kita yang lagi berjuang. Tentu ada tantangannya dong. Ada orang dari keluarga mungkin, dari kerabat mungkin, diberi kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, masih saja membangkang. Dikasih hiburan oleh Allah. Kalau memang orang ikuti hawa nafsunya, ya tetap seperti itu. Tapi pun demikian, ya ada saja yang pada akhirnya mereka dapat hidayah. Makanya tugasmu apa? Al-balagh. Engkau menyampaikan saja, sampaikan dengan cara terbaik dan sebagainya. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Sehingga Abu Lahab adalah paman baginda. Paman baginda. Tentunya kedekatan nasab dengan baginda ada. Tapi ternyata juga perlawannya dengan Nabi sangat luar biasa. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahab. Kurang lebih seperti itu. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti gaya kesombongannya. Dan ini seharusnya kalau sudah begitu kita masuk kamar, namanya kamar pembahasan tentang kesombongan, harus pembahasan sendiri. Memangkas kesombongan. Karena yang dibahas adalah kesombongan mengikuti hawa nafsu. Bagaimana sampai kita tuntas ya? Kalau Imam Ghazali di saat kita diajak membahas memerangi hawa nafsu itu detailnya luar biasa. Bisa jadi 4 kali pertemuan belum selesai. Karena beliau membahas tentang hawa nafsu yang bikin hawa tadi. Hawa nafsu itu sampai ada tingkatan-tingkatan ya. Nafsu itu ada macam-macam. Hawa nafsu itu pada dasarnya nafsu itu ammarah bisu. Hati-hati. Al-ammarah bisu. Inna nafsa al-ammaratum bisu. Dalam Al-Quran disebutkan aman nafsu. Tapi maka karena kita tahu itu nafsu di dalam diri kita. Bukan dalam diri orang lain. Dalam dirimu ada hawa nafsumu. Kalau kita anggap dia adalah pencuri yang paling membahayakan justru pencuri yang dalam rumah kita. Kalau pencuri dari luar rumah itu susah mengetahui di mana tempat-tempat persembunyian harta kekayaan kita. Tapi kalau pencuri dari dalam, dari keluarga kita, orang dekat dengan kita, paling bahaya. Dia paling tahu di mana kita meletakkan barang berharga. Dia tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, dan kapan kita berada di rumah, dan kapan kita pergi. Termasuk hawa nafsu dalam diri kita ini, paling dahsyat. Sehingga sampai dikatakan akhbat min sab'ina syaitana, lebih serem daripada 70 syaitan. Sehingga memerangi hawa nafsu ini perlu ilmu khusus. Di samping ilmu dengan akal nanti ada praktek. Imam Ghazali mengajari kita praktek bagaimana kita membersihkan hawa nafsu kita. Sampai nanti setelah kita nafsu ammarah, nanti nafsu namanya lawamah. Jadi dengan lawamah menuduh hawa nafsu kita terus.
Sampai nafsu namanya mutmainnah mulai tenang. Setelah jiwanya tenang, sudah terbiasa, nggak mudah kepancing fitnah, nggak bisa, sehingga tidak mudah membenci, mendengki, karena sudah mutmainnah, tenang. Di saat mendapatkan kekayaan melimpah, nggak akan dia berubah, lalu menjadi lupa daratan. Di saat fakir nyungsep, nggak akan juga putus asa dia, karena mutmainnah. Sampai nanti menjadi nafsu radiyah, yang rela dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga hidupnya tenang, damai, sampai mardiyah, kepada nafsu. Ini Imam Ghazali menggambarkan semacam itu kurang lebihnya. Jadi masalah hawa nafsu ini tolong. Ayo sekarang pada semuanya menyadari bahasanya banyak di antara kita itu mengetahui sebuah kebenaran dengan seyakin-yakinnya, cuma kita susah mengikutinya. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita belum bisa menundukkan hawa nafsu kita. Lebih membela kesombongan kita. Nah, ini disampaikan oleh baginda Nabi seperti itu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu susah. Tapi pun engkau tidak usah khawatir, wahai Muhammad, ada di antara mereka yang akhirnya mendapatkan hidayah. Tiba-tiba siapa? Sayyidina Umar bin Khattab datang. Sayyidina Khalid bin Walid datang. Dan masih banyak. Salman Al-Farisi datang dan seterusnya. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu, lihat, mereka itu kal an'am, seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang memang tidak tahu mana yang hak dan yang batil. Binatang itu tidak tahu yang hak, yang batil, tapi ngerti yang membahayakan dia, nggak mau. Menghindar sesuatu yang menjadikan bahaya bagi dia, menghindar dia. Sampai tikus pun dulu ngerti, takut sama kucing, nggak tahu, nggak pernah ngajari, nggak ada sekolah anti kucing, nggak ada. Tikus sih, jadi tikus modern sekarang. Kurang lebih seperti itu, dibuat oleh Allah seperti itu. Nah ini binatang, dia bisa menghindar dari hal yang bahaya. Tapi kalau orang yang ngikut hawa nafsu, enggak, gila, bodoh dia, ngerti itu membahayakan, tapi tetap saja. Binatang itu makanan yang sekiranya menjadikan dia tidak baik itu nggak mau makan lagi. Kecuali dia tertipu, nggak ngerti, tiba-tiba makan di balik daun-daun, ada daun yang membahayakan kemakan, lalu sakit perut. Yang punya kambing kan begitu biasanya, kambingnya masuk angin, mau perut gitu. Ya. Tapi itu karena ada rumputan di balik rumput yang enak. Dia tertipu bukan karena dia ngelihat. Tapi manusia lihat, kata dokter ini makanan nggak sehat buat kamu ya, ngerti ya. Tapi apa? Ya sesaat lah. Nah, kan manusia itu. Karena hawa nafsunya pengen makan. Sekali-kalilah. Padahal membahayakan dia. Seolah nggak ada makanan lagi dia. Bahkan ada sesuatu yang dilarang menurut dokter yang membahayakan, masih saja dia melawan. Loh, gimana dia? Hawa nafsu sebetulnya. Padahal kalau seandainya dia tidak makan itu, tidak melakukan itu, nggak mati dia. Masih ada yang lainnya. Ngikuti hawa nafsu dia. Kalau saya ngikutin hawa nafsu, repot dia. Nggak bisa. Coba, emak-emak itu kan susah. Kalau suruh jangan makan, itu bahaya loh bu. Kesehatan ya emak-emak di sana. Tapi kita masih saja makan. Sampai anaknya tuh bingung. Ya Allah, kesehatan bu. Kesehatan. Iyalah, semuanya dilarang makan apa. Kayak tidak ada makanan lagi. Kurang lebih seperti itu. Belum lagi nanti urusan kebenaran juga sama. Ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsu mengerikan. Sehingga menghancurkan dohir kita, jasad kita, dan menghadirkan batin kita juga. Mengikuti hawa nafsu. Nah, kenapa dikatakan adallu sabila? Lebih dungu daripada ini urusan makanan saja kita lebih dungu dari kambing. Kambing itu makanannya sudah, ente kasih makanan yang sekiranya membahayakan, tidak makan lagi dia. Tahu itu membahayakan enggak? Sudah dikasih dokter, bu, jangan makan ini dulu. Paling enggak dijaga, ya. Iya dok. Sudah jangan ke dokter itu lagi ya nanti ya. Ini model manusia yang betul adallu. Lebih rendah. Belum lagi masalah hidayah. Nah itu kalau hidayah kenapa? Kalau binatang itu lihat, dia tidak mengambil petunjuk karena dia nggak paham. Ini tahu kebenaran tapi nggak ngikuti. Bukankah dia lebih dungu daripada binatang? Dia mengerti kebenaran.
Diberi Allah akal untuk faham, tapi tidak mau ngikuti. Gimana tidak lebih buruk dari binatang? Adallu sabila. Lebih sesat jalannya. Semoga Allah memberikan pada kita hidayah. Ketawaduan. Menjauhkan dari sombong. Menjauhkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab.